1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we meet again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save it, darling. Nunggu coronanya beres dulu deh, baru belajar lagi. Kebayang kan? Iya. Shalom Sobcaster dimanapun kalian berada. Kali ini kita balik lagi di podcast ke-12 Pemuda Remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Kali ini ada yang berbeda nih, kita podcast di luar. Biasanya kita podcastnya di Gereja Kristen Pasundan, di gereja kita Jemaat Bogor. Kita sekarang di satu sekolah ya, sekolahnya Mbak Esther, narasumber kita, yaitu di sekolah apa namanya? Mardi Waluya Bogor. Yes, Mardi Waluya Bogor ini ada TK, SD, SMP. TK, SD, SMP bagi teman-teman yang masih bingung dari sekolah, tapi udah sama aja baru udah selesai. Iya. Untuk nanti lah ya, untuk nanti. Oke, kali ini Kak Kenny kita akan bahas satu tema nih yang lagi hits juga, lagi banyak juga dibahas ya sama teman-teman, yaitu tahun ajaran baru di era new normal. Oke, kita ditemenin sama Mbak Mbak Esther. Halo Mbak Esther. Selamat siang. Akhirnya kita bisa ketemu Mbak Esther ya setelah sekian lama. Terima kasih. Oke, Kak Kenny. Mbak, kita kan udah mulai belajar nih, anak-anak masih udah mulai belajar, tapi belum masuk ke sekolah ya Mbak ya? Belum masuk. Oke, nah berarti ada yang baru dong. Biasanya kan kita tahun ajaran baru ya seperti biasa masuk sekolah, tapi hari ini karena masa pandemi ini kita harus belajar dari rumah Mbak. Nah, untuk menyesuaikan keadaan dari aturan atau anjuran dari dinas mengenai tahun ajaran baru ini bagaimana? Oke, sahabat Sobcaster. Nah, kita mau sharing-sharing ya. Betul. Mengenai pembelajaran jarak jauh, apalagi sekarang memasuki tahun pelajaran versi new normal. Nah, pada dasarnya tahun pelajarannya tetap sama di bulan Juli, dan untuk tahun ini tanggal 13. Hanya karena ada kata new normal, ada sedikit yang beda nih. Perbedaannya di mana? Murid-murid masih belum bisa tatap muka langsung. Lalu ada perbedaan dalam metode pembelajaran, ya, dan medianya pasti otomatis yang sangat mengandalkan internet. Tapi yang tidak ada internet bukan berarti tidak belajar. Ingat ya, yang nggak ada internet bukan berarti tidak belajar. Ya, oke. Dan tadi pertanyaannya Kak Kenny mengenai kebijakan dari dinas terkait atau anjuran. Nah, ini lebih kepada kalau yang Mbak pernah baca di salah satu media online, Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan Pak Nadiem pernah menyampaikan kalau proses pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bukan keputusan dari kementerian, dalam artian bukan satu-satunya yang dipilih, melainkan itu salah satu opsi untuk bisa support mengurangi penyebaran virus corona. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan, tetapi yang diambil adalah pembelajaran jarak jauh supaya apa? Supaya tahun pelajaran tetap sama di bulan Juli dan tetap berjalan lancar. Bukankah kita sama-sama setuju ya kalau yang namanya pendidikan nggak bisa kita pause dulu? Iya betul. Atau bahkan kita cut. Iya. Nunggu coronanya beres dulu deh, baru belajar lagi. Kebayang kan? Iya. Nah, jadi oleh karena itu Pak Nadiem menegaskan PJJ menjadi salah satu solusi untuk tetap melanjuti proses pendidikan di Indonesia dengan media dan dengan medianya yang otomatis sedikit berbeda. Basically semua anak tetap punya hak belajarnya. Jadi itu pembelajaran jarak jauh. Betul.
PJJ, pembelajaran jarak. Mungkin dari Shopcaster ada yang alami nih sekarang lagi Iya, belajar masih di banyak banget rumah. ya. Betul. Kita ya. Dan kalau dari Mbak kan sebagai guru ya, Mbak. Iya. Udah berapa lama nih Mbak sebagai guru? Saya malu. Karena kan kita tahunya Mbak Yes. dari dulu ya. Oke, sebenarnya saya bukan pilihan utama menjadi guru. Oh. Iya. Sebelumnya ada pilihan yang lain. Sebenarnya saya pengen banget jadi pramugari. Oh, yes. Sudah sempat keterima, tapi karena tidak diizinkan oleh orang tua, akhirnya ganti jalur. Dan bahasa Inggris menjadi salah satu tujuan saya, dan akhirnya jalur guru bukan lagi menjadi paksaan, tetapi menjadi passion saya. Dan kembali bukan menjadi guru, tapi menjadi pendidik. Oke. Kalau guru kan lebih deliver ini materi ya, Materi. tapi kalau pendidik Karena kita membangun mindsetnya juga ya Pak ya. membangun mindset, membangun karakter juga. Iya, benar. Jadi otomatis bukan sekedar materi. Iya, betul. Dan bicara lama, Hmm. basically menjadi guru sudah 22 tahun. 2 Oh. tahun kita mengajar di MY Depok, tapi karena perjalanan jauh, akhirnya memilih di Bogor. Puji Tuhan, Tuhan tetapkan Mbak di Mardi Waluya, dan di Mardi Waluya sudah menjalani 20 tahun, dan tahun ajaran ini 21 tahun berkarir. Dan sebagai guru bahasa Inggris. Mbak? Guru bahasa Inggris tidak tergantikan dulu. Oh iya. Mantap. Yeay, Nah, luar biasa. ini kan Mbak Isa udah berpengalaman lah ya, Ya. sebagai guru, dan sudah sebenarnya ini kan perubahan-perubahan tetap terjadi kan. Sebelum Iya. corona pun kita akan selalu berubah kan Betul. sistem pendidikan itu. Nah, untuk yang tahun ini respon sekolah menanggapi peraturan dari dinas yang baru mengenai pandemi ini bagaimana Mbak? Oke, kalau pengalaman ya belum sepenuhnya berpengalaman ya. Tetapi pada dasarnya respon sekolah pastilah harus menanggapinya dengan positif. Iya. Karena segala kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pastilah itu sesuatu yang positif dan kita harus ikuti. Oleh karena itu, tiap sekolah harus belajar untuk mengadaptasi, untuk bisa berkolaborasi dengan aturan-aturan itu. Jadi jangan terlalu kaku lah. Oke. Itu sih. Jadi sebenarnya memang kita sempat bahas juga ya kalian di podcast Ya. sebelumnya kalau ini tuh memang akan terjadi perubahan-perubahan Ya, ini ya. ya. Nah itu kenapa makanya Mbak Esther tadi bilang Sekarang jadi lebih cepat aja gitu. iya ya. itu Lebih hanya cepat. lebih maju aja, maka respon sekolah pun menanggapinya harus positif gitu Betul, ya. Harus positif. Oke, Mbak Esther tadi sudah menjelaskan gimana sekolah menanggapi aturan dari pemerintah ya Mbak. Dan itu juga tadi Mbak Esther bilang kalau itu tuh keputusan dari dinas atau dari menteri itu pasti yang terbaik lah ya. Pasti, Tadi disebutkan pasti. juga sebenarnya ada beberapa opsi, tapi kita pilihlah yang terbaik. Betul. Nah Mbak, itu kan tadi kita udah bahas mengenai rencana-rencananya sebelum kita masuk ajaran baru dan akan yang akan datang gitu ya. Nah selama dari 13 Juli kemarin sampai sekarang ini eksekusi di lapangan Mbak sendiri sebagai pengajar itu gimana Mbak? Eksekusi lapangan ya, seperti tadi Penny bilang ada perubahan-perubahan. Dinamika itu baik. Kalau kita memang melihatnya baik ya. Betul, positif juga. Kalau kebayang aja tidak ada dinamika itu terus kurikulum begitu Boring aja. ya? Apalagi dengan sekarang baru sekitar 2 tahun atau 3 tahun kebelakang kita harus benar-benar full dengan kurikulum baru. Oke. Kurikulum 2013 ditambah dengan kita menyesuaikan di masa pandemi ini. Jadi complicated iya, kompleks iya, Kaget iya. betul. Responnya banyak banget Iya. gitu. Iya. Jangankan orang tua, kami saja di lingkungan pendidik itu mengalami kebingungan, harus adaptasi. Adaptasinya dengan banyak hal ya. Kalau materi mungkin kita udah nggak kaget ya. Ya. Karena pada dasarnya kalau materi setiap guru harus menguasainya. Menguasai. Tapi masalahnya adalah, Teknisnya. nah bagaimana materi itu bisa sampai Sampai. ke anak-anak. Sekarang kebayang saat kita tatap muka di kelas aja, Masih ada siswa yang nggak ngerti gitu ya. betul. Masih ada yang tertidur, masih ada yang ngobrol, terus ada yang memperhatikan tapi masih nggak bisa juga.
itu sih yang secara pribadi yang Mbak pikirkan, bagaimana supaya materi ini sampai ke anak yang berada di rumah, di mana ajarnya harus melalui semuanya serba layar, semuanya serba internet. Dan lebih banyak dia nyari literasi sendiri gitu sekarang, Mbak. Betul, tetapi juga itu harus hati-hati. Nggak semua anak bisa mencari literasi yang memang benar, sumbernya harus tepat. Nggak usah anak-anak, terkadang kita saja masih makan hoax. Iya, Betul benar, banget. Dengan Betul sumber-sumber banget. itu. Makanya terkadang kalau Mbak memberikan materi, di sana diselipkan beberapa sumber atau yang memang dijadikan link yang bisa dipercaya. Jadi seenggaknya itu salah satu cara, dan masih banyak cara lagi. Tetapi memang satu hal, menjadi pendidik, menjadi guru saat ini di masa PJJ ini harus benar-benar kreatif, inovatif, komunikatifnya juga harus, dan yang jelas kemampuan IT-nya Iya. kami tertantang untuk lebih upgrading lagi. Betul banget itu tuh ya. Dan Nggak mau. betul, dan akhirnya seperti ini dengan usia Mbak yang sekarang ini, akhirnya harus belajar lagi, dan ya puji Tuhan, pasti Tuhan mampu. Iya, pasti. Dan apa namanya, Mbak, bicara tentang online ya, Mbak, ya. Ini kita ada pertanyaan dari Subcaster. Subcaster ya. Ada pertanyaan nih dari masukin ke Twitter, ke Instagram ya, Instagram kita, yaitu dari Uwi Ruli Yunus. Berarti Awi, halo, makasih udah nanya. Terima kasih. Bapak Ketua Pemuda kita itu yang nanya, belajar online ada kemungkinan akan berjalan terus atau sementara? Maksudnya sementara di pandemi ini. Terima kasih Kak. Oke. Mbak kali bukan Kak. Boleh, kakak juga. Still feeling young. Oke, belajar online sebenarnya sih bukan karena PJJ juga. Sebelumnya juga pasti. Sahabat Subcaster juga pasti dengan browsing itu Iya, sudah itu belajar belajar online. online. Itu. Hanya masalahnya sekarang itu menjadi tuntutan wajib bagi kita yang berada di kota besar yang memang sudah terkoneksi internet. Nah. Itu sangat dimudahkan. Nah, kalau sampai kapan ya? Sampai sejauh ini, satu semester ini, baik untuk level sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi, sudah diputuskan masih belajar dari rumah. Di rumah. Berarti Atau pembelajaran patokannya jarak jauh. masih satu semester ini. Masih kita satu akan- semester ini. Dan bukan berarti Januari semuanya rombongan Masuk. secara bertahap. Secara bertahap. Mungkin sahabat Subcaster yang melihat ada di dekat rumahnya tuh yang sudah mulai Ya, ada sekolah. sekolah. Nah, itu salah satu kebijakan dari sekolah terkait, tapi jangan disamakan. Bukan berarti sekolah lain nggak bijak amat ya, anaknya masih belajar di rumah supaya gurunya enak ya. Oke. Sebenarnya enggak. Jadi kami pernah dapat surat edaran dari Dinas Kota Bogor, Dinas Pendidikan ya, terkait anjuran untuk tetap belajar dari rumah. Lalu dari pihak dinas tersebut menyampaikan beberapa aturan kalau ingin sekolah mengadakan tatap muka. Yang pertama itu pastikan zonanya hijau. Jauh. Ya. Oke. Lalu yang kedua harus ada izin dari Bapak Wali Kota. Boleh kota ya? Iya. Pak Bima harus memberikan izin, dan Pak Bima memberikan izin bukan asal tanda tangan, harus mengunjungi sekolah tersebut. Betul. Visit Dan iya, school visit itu penting bagi beliau untuk memberikan rekomendasi tanda tangannya. Oke. Lalu jika sudah dipastikan, ada poin yang ketiga yang versi pihak sekolah agak berat loh, yaitu harus sarana prasarana dalam protokol COVID ini harus sangat mendukung dan harus lengkap, dan itu butuh biaya besar. Nah, Pasti. Betul kan? Tiap kelas harus ada cuci tangan, Nah, itu terus juga. harus ada desinfektan. Iya. Lalu satu kelasnya tidak boleh full, setengahnya saja, Iya, masuk-masuknya. berjarak, pakai masker, Iya. dan kebiasaan-kebiasaan lain yang bukan hanya pihak sekolah yang harus belajar, melainkan anak-anaknya juga harus. Dan yang terakhir, sekolah boleh tatap muka jika sudah ada izin dari para orang Orang tua. tua itu yang penting. Jadi kalau satu sekolah siswanya 100 orang, 100 orang tua harus mengizinkan.
Oh, nggak boleh 99% ya? Tidak boleh. Satu pun ada yang tidak mengizinkan tidak jadi. Gitu. Jadi nggak usah heran ya Shopcaster ya kalau misalnya ada mungkin sekolah yang sudah masuk, berarti tandanya dia sudah mempertimbangkan semuanya itu. Oke, kita positif aja. Iya betul banget ya. Info yang penting dari Mbak Esther juga karena ini menjadi pertanyaan juga ya. Kadang-kadang di dekat rumah juga udah masuk ke sekolah. Betul. Mungkin udah Pak Bima udah tanda tangan. Ya. Dan tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Esther. Jadi kebijakannya tadi begitu ya kakek ya. Bisa jadi kalau udah Pak Bima tanda tangan tapi Sekolah belum. Iya betul. Bisa Itu begitu ya? tuh jadi jangan hanya melihatnya satu item saja, tetapi semua prasyarat itu harus diikuti. Dan itu memang benar-benar nggak main-main. Saat kebayangkan saat satu anak terkena positif COVID, berarti satu sekolah Iya, benar-benar banget. lebih baik daripada risiko itu terjadi. Lebih baik untuk saat ini. Sementara aja kok kita belajar di rumah. Tapi jadi enak sih Kak, tapi kalau berangkat kerja jalanannya agak lengkap itu kalau ke sekolah belum masuk. Aduh, bagi kalian pengguna transportasi mungkin aman ya, karena memang yang bikin macet itu anak sekolah. Karena apa? Populasi anak sekolahnya begitu tinggi banget gitu loh. Tapi kasihan loh, ada yang kangen loh dengan anak sekolah. Supir angkot. Yang bikin penuh angkot itu anak sekolah juga loh. Nah juga nih Mbak pikir ya, kan ada juga beberapa sekolah pasti punya guru yang udah senior ya kayak yang usianya mungkin udah ya berarti ngikutin untuk perkembangan tuh agak kayak Zoom, kayak belajar online gitu, kayak sulit gitu. Gimana tuh Mbak? Jangan sekolah. Belajar online gimana? Lebih ke ini sih ya, kayak tadi di awal ya aku bilang, bagaimana kita menanggapinya, kita berpikir positif dulu aja. Kalau seorang pendidik tidak mau belajar, namanya bukan pendidik. Mau sesulit apapun, seenggaknya ada niat belajar. Pasti yang support banyak kok. Pasti kalian itu nanya masalah IT ya. Masalahnya di antara pemuda juga dan remaja belum tentu paham IT. Gak usah jauh-jauh. Anak-anak aja, anak-anak murid di sini ya. Kami menggunakan Google Suite untuk akses lebih mudah, di mana setiap anak memiliki akun spesial masing-masing. Ya. Jadi tidak pakai akun pribadi. Itu saja masih tanya. Itu anak generasi Z masih tanya, ini harus bagaimana ya Bu? Cara upload bagaimana ya? Bahkan hari ini yang Mbak temui ada yang tanya begini, Bu, cara kirim filenya gimana? Ayo, apa jawaban Mbak? Kirim via GoSend. Oke. Balik lagi ya tadi pertanyaannya kalian ya. Mengenai guru senior, guru yang mungkin punya kemampuan IT-nya tidak besar seperti guru-guru yang memang produktif ya. Pada dasarnya itu tidak kendala. Tidak kendala karena memang kami saling support satu sama lain. Dalam komunitas sekolah, guru-guru muda, guru-guru yang memang memiliki kemampuan IT-nya tinggi pasti akan berbagi. Karena memang yang namanya profesi kami sebagai guru, tapi tetap justru melihatnya hal yang prinsip adalah kami bisa kalau kami berbagi. Dan kami semakin bisa saat kami berbagi semakin banyak. Jadi prinsipnya itu aja. Pasti bisa kok. Yang Google Meet, Zoom, gak usah jauh-jauh. Coba cek orang tua kalian yang gak biasa zooming, bisa zooming kan? Bisa sekarang. Nah, prasekolah saja, sekolah minggu nih, prasekolah kita juga punya kegiatan zooming. Jadi yang senior itu membagikan pengalamannya, ini juga membagikan semua ilmu-ilmu dan Nah ini kok kenapa dibilang kalau bagi-bagi duit itu bisa habis, tapi kalau bagi-bagi duit nggak betul. Podcast yang minggu lalu terus Bicara duit ya. Mbak, ini pembahasan kita mungkin di terakhir di hari ini Mbak mengenai sebenarnya ini jarang kita terpikirkan oleh orang-orang biasa mengenai hak anak. Nah itu kan hak anak kan ada beberapa gitu ya Mbak. Aku nggak tahu semua sih, tapi beberapa ada bermain
lagi apa. Iya. Nah, apakah tahun ajaran baru yang new normal ini mempengaruhi hak anak? Kakak jadi bermain terus. Bahasnya jadi banyak. Jadi Dua versi ya Softcaster ya. Kalau kalian berpikirnya ini anak-anak yang main terus nih. Kalau kakek ini mikirinnya anak yang belajar terus tugas. Oke. Kelihatan masa lalu mereka. Jadi gini, untuk sahabat Softcaster entah pemuda atau remaja yang masih dalam rentang sekolah atau studi, bicara mengenai hak anak, ya, hak anak itu kalau versinya PBB itu kan ada 10, ya, dan 2 diantaranya ada hak belajar atau menerima pendidikan dan hak bermain. Basically PJJ tidak mempengaruhi apapun. Belajar masih dapat, mainnya juga masih dapat. Nah, kenapa Mbak bilang begitu? Untuk jam pelajaran, pemerintah atau dinas terkait sudah menyampaikan PJJ itu paling lama sampai jam 12 untuk sekolah menengah. Jadi dari jam 8 sampai jam 12. Sedangkan untuk yang sekolah menengah atas itu sampai jam 1. Fleksibilitas diberikan pada sekolah masing-masing. Kalau perguruan tinggi bebas. Tapi satu hal, belajar itu kan kebutuhan pribadi. Sekarang prinsipnya take it or leave it. Kalau kalian mau ambil kesempatan belajar, kalian berisi. Kalian dapat sesuatu. Tapi kalau kalian lebih mementingkan main seperti tadi kalian bilang, ya kalian dapatnya pengalaman bermain, tetapi kalian nggak dapat apa-apa. Betul. Dan pada dasarnya ini semua kebijakan ini sangat mendukung semua aspek. Salah satunya yaitu haknya anak tetap terpenuhi. Nah, tapi kan ada omongan tuh ya nanti ya kan sekarang nih jangan kasih tugas anak Tugasnya, banyak-banyak. kalau mengenai tugas, kami para guru, para pendidik itu semua sudah sangat paham. Ya, belajar di rumah bikin anak makin stres. Karena ruang lingkupnya semakin kecil, komunikasi sosialnya juga semakin terbatasi, nggak ketemu teman, biasanya cerita, biasanya saling berteriak. Ya. Nah sekarang ini penugasan lebih kepada mengaplikasi kehidupan nyata. Jadi tugas-tugas sebisa mungkin disesuaikan dengan kebiasaan di rumah pada saat masa pandemik atau belajar di rumah, semuanya dibatasi. Untuk sebagai salah satu contoh, sekolah kami SMP Mardi Waluya tiap hari itu hanya 3 mata pelajaran saja. Dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Dan itu pun tidak berarti 4 jam mantengin layar. Internet jalan terus. Enggak juga. Jadi kami sudah memikirkan kebutuhan kuota juga. Kuota bagi mereka yang kesulitan, bukan berarti di kota ada yang nggak sulit ini. Nah, jadi apalagi harga kuota sekarang udah naik juga. Nah, otomatis, kami punya kebijakan sekolah yaitu 1 minggu sekali hanya untuk Google Meet dan waktunya tidak lebih dari 30 menit. Hanya untuk komunikasi, bertemu, memberi semangat, apresiasi terhadap anak, memotivasi, itu aja. Ketemu Google Meet-nya atau mungkin kalian biasa pakai Zoom. Untuk penugasan materi kita bisa berikan dalam berupa file, dalam berupa video, apapun sekarang bisa. Intinya internet mempermudah. Betul. Dan juga perjuangan guru-guru juga tidak akan berkurang ya untuk anak didik. Pasti. Karena sebagai pendidik juga itu sebenarnya pilihan yang baik. Betul. Kalau sudah memilih di jalur itu ya udah. Ya, jalanin aja. Kalau kita bicara profesi, kita bicara mungkin income dan segala macam. Tapi kalau kita bicara passion, kita bicara dari hati. Dan kalau udah kayak begini, yang kita pikirin adalah kebutuhan anak-anak. Dan otomatis gitu, yang menjadi permasalahan anak-anak itulah yang kita pikirkan, kita cari solusinya gitu. Dan terlepas dari itu, kami sangat memikirkan masalah
jaringan internet. Kami sangat memikirkan kuotanya anak-anak, dan salah satu kebijakan sekolah kami, dan mungkin beberapa sekolah kalian juga punya kebijakan ini, yaitu dengan mengirimkan pulsa yang mungkin nggak besar tapi itu berarti gitu. Intinya kita ambil positif aja. Betul. Dari awal Harus kita ya. bilang, kalau mau beradaptasi pertama-tama harus ambil positif dulu, Ambil baru positif. kita bisa belajar. Betul. Nah, sekali lagi Mbak, ini kan kita sudah di penghujung Penghujung podcast. podcast. Sebelum kita menutup nih, kita mau minta Apa ya, saran-saran apa? atau nggak semangat dari Semangat Investor dari buat Investor. teman-teman Investor. Oke, sahabat Softcaster, yang namanya belajar itu proses panjang hayat. Yang namanya belajar bukan mereka yang sekolah. Yang sudah nggak sekolah juga harus belajar. Jadi itu yang paling utama. Ya. Dan belajarnya bagaimana? Mau di rumah, mau di sekolah, basically sama. Jangan ambil pusing dengan PJJ, dengan new normal. Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan cepat. Dalam kehidupan ada dinamika. Kehidupan belajar juga ada dinamika. Dan sekarang nih kita nikmati. Kita bisa cerita loh nanti dengan generasi-generasi di bawah kita nanti, yang generasi mendatang, bagaimana kita bisa survive belajar di masa corona ini. Dan satu hal Mbak mengutip ya dari Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi, sahabat Softcaster, mau hidup kita berbuah, yuk ambil bagian kita. Kalau sekarang lagi bagiannya belajar, belajar. Gak usah sumut-sumut, gak usah bilang capek. Kalau bilang capek, bagaimana dengan mama papa? Lebih capek, benar nggak? Jadi, kalau boleh Mbak pesan terakhir, tetap semangat ya, belajar, mau dimanapun, tetap berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, jadi gimana Kak Kenny? Terima kasih banyak nih buat Investor. Sama-sama, sama-sama. Tempatnya juga terima kasih kita sangat di. Terima kasih telah datang di SMP Marti Waluya. Kapanpun mau datang lagi, dengan senang hati. Oke. Kalau gitu teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save it, darling. But I don't know why you're shooting in the dark, I got faith in nothing. Halo Softcaster. Kalian masih inget kan sama giveaway yang waktu itu kita janjikan? Atau ada yang lupa nih? Nah, kalau ada yang lupa, kita ingetin lagi kalian. Tanpa berlama-lama, ini dia pemenangnya. Yeay! Selamat buat ya. dua orang pemenang. Nah, pulsanya nanti itu khusus untuk pengguna XL dan Axis. Oke, jadi kalau yang belum punya bisa beli perdananya atau ditransferin aja ke nomor ibunya, ayahnya atau pacarnya, Iya. istrinya, suaminya. Boleh, silakan. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu pulsanya masuk ke handphone kalian. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Roll, action. Halo, Softcaster. Softcaster. Nah kan?